Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Syarhi Ajaibil Qalbi, kitab yang menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban hati manusia. Wahuwa al-kitabul awwalu, ini adalah kitab atau bagian yang pertama min rubu'il muhlikati, dari seperempat atau kuadran yang terkait dengan muhlikat, hal-hal yang bisa mengacaukan hati, yang bisa mengganggu hati manusia. Saya sengaja langsung membahas bagian ini karena ini adalah pembahasan tentang psikologi manusia yang menarik, dan mungkin kita akan mendapatkan manfaat yang banyak dari ulasan yang dibuat oleh Imam Ghazali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatahayyaru duna idrakil jalalihi al-qulubu wal khawatir. Puji bagi Allah yang hati dan pikiran manusia bingung dan tidak mampu untuk menjangkaunya. Wa tudhashu fi mabadi isyraqi anwarihil ahdaq wan nawazir. Dan pikiran manusia mengalami kebingungan untuk memahami cahayanya. Al-muttali'u ala khafiyatis sarairi, Allah yang mengetahui rahasia-rahasia hati manusia. Al-alimu bimaknunatid dhamairi, al-alimu yang mengetahui dengan isi dan kandungan dari hati manusia. Al-mustaghni fi tadbiri mamlakatihi 'anil musyawiri wal muwazir, yang tidak membutuhkan seorang pembantu atau seorang perdana menteri di dalam menyelenggarakan kekuasaannya. Allah yang tidak membutuhkan pembantu siapapun. Muqallibil qulubi, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Wa ghaffaridz dzunubi, Allah yang mengampuni dosa-dosa manusia. Wa sattaril uyubi, Allah yang menutupi cacat-cacat dari manusia. Wa mufarrijil kurubi, Allah yang meringankan kegalauan dan kesedihan manusia. Wassalatu ala sayyidil mursalina, dan salawat semoga tetap kepada pimpinan para rasul-rasul. Wa jami'i syamlid dini, rasul yang menyatukan agama, ya, menyatukan hal-hal yang dalam agama yang tercerai-berai dikumpulkan kembali, dipersatukan kembali oleh Nabi Muhammad. Wa qati'i dabiril mulkhidina, Nabi yang memutus ekor dari orang-orang yang mulkhid, orang-orang yang mengingkari agama. Wa ala alihi, dan salawat semoga tetap kepada keluarganya at-thayyibina, yang baik, at-tahirina, yang suci. Wa sallama katsira. Amma ba'du, ini adalah formula yang khas selalu dipakai oleh oleh tradisi para ulama klasik Islam ketika mereka menyampaikan satu pembukaan dalam kitab atau dalam pidato, ya. Biasanya antara formula pembukaan dengan bagian isi dipisahkan dengan formula yang khas, yaitu amma ba'du, ya. Amma ba'du fasyaraful insani wa fadilatuhu, adapun kemuliaan manusia, wa fadilatuhu, dan keunggulannya, allati faqa biha, yang dengan itu mengungguli, jumlatan min asnafil khalqi, ya, mengungguli ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Kemuliaan manusia dan keunggulannya itu dicapai karena bisti'dadihi, dengan ketersediaan, dengan kemampuan manusia, bisti'dadihi lima arifatillahi, untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi
keunggulan, keistimewaan manusia, ya, yang dengan keistimewaan itu dia melampaui ciptaan-ciptaan yang lain, ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Keunggulan manusia, kemuliaannya terdapat dalam satu hal, yaitu kemampuan manusia untuk bisa mengetahui Tuhan. Ini tidak ada pada ciptaan-ciptaan yang lain, ciptaan Tuhan yang lain. Pada binatang misalnya tidak ada kemampuan semacam itu. Hanya ada pada manusialah ada kemampuan, ada kapasitas, ya, kapasitas mental dan spiritual untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dengan kapasitas semacam itulah manusia menjadi manusia yang mengungguli ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Allati hiya fid dunya jamaluhu. Kapasitas untuk mengetahui Tuhan itulah itu menjadi sumber keindahan manusia. Wa kamaluhu, dan kesempurnaan manusia, wa fakhruhu, dan menjadi sumber sumber kebanggaan manusia, ya. Wa fil akhirati, di akhirat nanti, ya, ma'rifah, kemampuan untuk mengetahui Tuhan itu, uddatuhu, menjadi modal dia, menjadi sarana dia untuk mencari, untuk memperoleh, untuk meraih keselamatan. Wa dhukhruhu, dan menjadi simpanan dia, ya. Jadi ma'rifah atau kemampuan mengetahui Tuhan itu menjadi sumber keindahan manusia, kesempurnaannya di dunia ini, di akhirat nanti menjadi deposito dia, menjadi simpanan dia untuk meraih keselamatan. Wa inna masta'adda, ya, dan sesungguhnya manusia itu siap, mempunyai kesiapan lil ma'rifati, untuk mengetahui Allah. Dengan apa? Dengan apa manusia itu mencapai dan meraih kemampuan untuk mengetahui Tuhan, untuk ma'rifah, ya, ma'rifah. Kemampuan itu dicapai biqalbihi. Nah, ini tema utama dari kitab tentang munjiat ini adalah tentang hati. Biqalbihi, dengan hati, dengan hatinya. La bijari hatin, tidak dengan anggota badan, min jawarihi, dari anggota-anggotanya. Kapasitas spiritual manusia untuk mengetahui Tuhan itu instrumennya atau wahananya adalah hati manusia, bukan anggota badan yang lain, ya. Hatilah yang menjadi sarana manusia untuk ma'rifah. Fal qalbu, maka hati, ya, hati, al qalbu, huwa al-alimu billahi. Hati itulah yang bisa mengetahui Allah, yang bisa menjangkau Tuhan. Wa huwa, dan hati juga al-mutaqarribu, yang bisa bertaqarrub, mendekat ilallahi, kepada Allah. Wa huwa, dan hati juga al-amilu, yang bertindak, ya, lillahi, untuk Allah. Wahwa, dan hati juga as-sa'i, yang berjalan. As-sa'i itu berlari kecil, ya, atau jogging kalau istilah kita sekarang. As-sa'i, yang berjalan ilallahi, menuju Allah. Hatilah yang mendekat kepada Allah, berjalan menuju Allah, yang bisa mengetahui Allah. Itu semua karena hati. Jadi hati ini instrumen, wahana, alat di dalam diri manusia yang penting sekali, karena Tuhan hanya bisa didekati oleh manusia dengan hati. Wahua, dan hati juga al-mukasyafu, ya, yang diberikan mukasyafah, yang diberikan mukasyafah. Mukasyafah itu artinya adalah keterbukaan, ketersingkapan, ya. Ini istilah yang khas di dalam mistik atau dalam tasawuf. Mukasyafah atau kasyaf artinya adalah ketersingkapan. Manusia itu di dalam tradisi mistik Islam itu digambarkan sebagai orang yang terhijab, yang terhalang, yang tertutup, tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui Allah. Hanya orang-orang yang berusaha keras untuk mengetahui Allah, ya, untuk mendekat Allah, Allah akan membukakan tabir,
seseorang yang dibukakan tabir oleh Allah dan dia bisa mengetahui Allah, dia mendapatkan mukasyafah. Karena itu mukasyafah itu pengalaman spiritual yang selalu menjadi tema pembicaraan di dalam mistik atau tasawuf Islam, karena hanya dengan mukasyafah lah seorang beriman itu bisa mendapatkan pengetahuan langsung, ya, pengetahuan melalui pengalaman langsung. Nah, mukasyafah, ya, ketersingkapan itu dicapai, diperoleh juga melalui sarana atau wahana yang disebut hati, itu al-qalbu. Jadi wahuwa hati al-mukasyafu yang disingkapkan bima dengan sesuatu indallahi yang ada pada Allah, waladaihi dan padanya. Pengetahuan-pengetahuan terdalam yang tersembunyi yang ada pada Allah dibukakan kepada manusia melalui suatu pengalaman spiritual yang disebut mukasyafah. Wahananya juga adalah hati. Wa innamal jawarihu, ini menarik. Dan sesungguhnya anggota badan, anggota fisik kita ini atba'un adalah pengikut saja, wa khadamun dan pelayan, wa alatun dan alat, tool. Jadi anggota badan manusia selain hati itu adalah pembantu, asisten. Mereka semua adalah hanya alat yang dipakai oleh hati untuk mencapai sesuatu yang lain, yaitu apa? Untuk mukasyafah, untuk mencapai ketersingkapan ilmu Tuhan. Yastakhdimuha al-qalbu, hati memakai anggota-anggota badan itu, wa yasta'miluha dan menggunakannya hati itu, isti'malal maliki lil abdi, sebagaimana seorang raja memakai, mempekerjakan lil abdi kepada seorang hamba. Jadi hati di dalam tubuh manusia itu kedudukannya adalah seperti raja. Seluruh anggota badan yang lain fungsinya adalah asisten, adalah hamba sahaya. Mereka ini hanya menjadi alat, menjadi pembantu raja yang melaksanakan seluruh perintah-perintahnya. Wastikhdamar ra'i, dan seperti seorang penggembala yang memakai lirra'iyati kepada gembalaannya. Jadi hati manusia itu seperti shepherd, ya, seperti penggembala yang menggembalakan kambing-kambingnya. Seluruh anggota badan yang lain itu dianalogikan, ya, disamakan dengan kedudukannya dengan gembala-gembala, dengan kambing-kambing yang digembalakan oleh seorang gembala. Wasani, dan seperti seorang yang memproduksi, produsen, menggunakan lil alati kepada alat. Jadi hati manusia itu seperti seorang operator yang menggunakan alat. Seluruh anggota badan kita adalah alat, hati adalah operatornya. Pentingnya hati manusia, ya, di sini dibahas oleh Imam Ghazali. Fal qalbu, maka hati, huwa adalah al-maqbulu yang diterima indallahi, di sisi Allah. Idza salima, ketika dia bersih min ghairillahi, dari ikatan-ikatan selain Allah. Hati manusialah yang akan diterima oleh Allah, bukan anggota badan yang lain. Yang diterima oleh Allah adalah hati manusia, tetapi dengan syarat ketika hati itu selamat, terbebas dari ikatan-ikatan selain Tuhan. Attachment, ya, ikatan-ikatan selain Tuhan. Kalau hati manusia tidak suci, tidak bersih dari ikatan-ikatan selain Tuhan, maka hati itu tidak bisa meraih, tidak bisa mencapai, tidak bisa sampai kepada Tuhan. Dan hati juga wahuwa al-mahjubu, yang dihalang-halangi, ya, yang dihijab anillahi, dari Allah. Hati manusia juga yang mengalami hijab, ya. Idza sara, ketika hati itu mustaghriqan, tenggelam bi ghairillahi, dengan hal-hal selain Allah. Jadi ketika hati manusia itu tenggelam di dalam
hal-hal yang selain Allah, maka dia dihijab dari Allah. Jadi semua adalah hati. Kuncinya adalah hati. Anda bisa dekat dengan Allah dengan hati, Anda bisa terhalang dari Allah karena hati juga. Pentingnya hati. Inilah salah satu keajaiban hati manusia. Dia menjadi jendela yang dengannya manusia itu bisa melihat Allah, tetapi dia juga menjadi penghalang yang menghijab manusia dari Allah. Wahuwa, dan hati manusia al-mutalabu, yang menjadi sasaran tuntutan moral, ya, yang ditagih al-mutalabu. Wahuwa, dan hati manusia al-mukhatabu, yang menjadi mukhatab, menjadi interlokutor, menjadi sasaran, menjadi objek dari perintah-perintah Tuhan. Hati juga, hati manusialah yang menjadi mukhatab. Mukhatab itu artinya adalah lawan bicara. Jadi di sini diandaikan Tuhan berbicara kepada manusia, yang menjadi lawan bicara, yang menjadi interlokutor Tuhan ketika berbicara dengan manusia, bukan manusia secara keseluruhan, tetapi hatinya. Hatilah yang menjadi lawan bicara Tuhan. Wahuwa, dan hati juga al-mu'atabu, yang menjadi sasaran kritik, menjadi pihak yang mu'atabu itu dipaidu kalau dalam bahasa Jawa, yang dijadikan sasaran kritik. Kalau berbuat salah maka Tuhan itu memberikan teguran, mu'atabah. Sasarannya teguran itu adalah hati manusia. Wahuwa, dan hati juga alladzi yas'adu, yang merasakan kebahagiaan. Yas'adu bil qurbi, dengan dekat, minallahi, dari Allah. Fayuflihu, maka hati itu menjadi beruntung, menjadi bahagia, idza zakkahu, ketika dia, manusia, membersihkannya. Jadi hatilah yang merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah ketika manusia berusaha untuk membersihkannya, melakukan tazkiyah. Istilah tazkiyah itu istilah yang khas juga di dalam tasawuf Islam. Tazkiyah, membersihkan, ya, membersihkan hati, ya, tazkiyatul qalb. Wahuwa, dan hati manusia alladzi yakhibu, yang merasa rugi, wa yashqa, dan merasa celaka, ya, idza dannasahu, ketika manusia mengotorinya, wadassahu, dan mengotorinya, sama artinya. Wahuwa, dan hati juga al-muti'u, yang melakukan ketaatan bil haqiqati, dengan sesungguhnya, dengan haqiqah, taat lillahi, kepada Allah Ta'ala. Wa innama alladhi yantashiru, wa innama, dan sesungguhnya alladhi yantashiru, yang menyebar, alal jawarihi, atas seluruh anggota badan manusia, minal ibadati, dari ibadah-ibadah, anwaruhu, cahayanya. Ketika manusia melakukan ibadah, melaksanakan ibadah, kemudian ada cahaya yang menyebar ke dalam seluruh tubuh manusia. Sumber cahaya itu sebetulnya berasal dari hati juga. Jadi yang menyebar, cahaya yang menyebar ke dalam seluruh tubuh manusia ketika dia melakukan ibadah kepada Allah, kepada Tuhan, itu sumbernya dari hati juga. Wahuwa, dan hati juga al-asi, yang membangkang Tuhan, al-mutamarridu, yang memberontak alallahi, kepada Allah Ta'ala. Wa innamas sari, dan sesungguhnya sesuatu yang menyebar ilal a'dha'i, terhadap atau kepada anggota badan, minal fawahishi, dari kejahatan-kejahatan, atharuhu, bekas-bekasnya. Ketika manusia memberontak kepada Tuhan, kemudian pemberontakan itu meninggalkan bekas-bekas kegelapan dalam tubuh manusia, sumbernya adalah dari hati juga. Jadi hati ini adalah sumber segala hal, sumber kegelapan, tetapi juga sumber cahaya. Kita tahu dalam Al-Quran digambarkan orang yang
yang sering bersujud kepada Allah, maka ada cahaya pada wajahnya, ya. Ada cahaya yang muncul pada wajahnya, ada bekas yang muncul pada wajahnya. Nah, itu sumber cahaya yang muncul di wajah manusia yang beribadah, sumbernya dari hati juga. Wa bi'izlamihi, dan dengan gelapnya hati, wastinaratihi, dan cahayanya hati, tazharu, menjadi jelas, mahasinu adz-dzahiri, kebaikan-kebaikan anggota badan yang lahir, wa masawihi, dan kejelekan-kejelekannya, ya. Hati yang gelap akan kelihatan bekasnya pada tubuh luar manusia. Hati yang bersinar akan kelihatan bekasnya pada tubuh luar manusia. Kita seringkali mendengar ungkapan misalnya kecantikan inner beauty, ya kan? Atau kecantikan yang bersumber dari dalam, bukan kecantikan yang ada pada tubuh luar. Ada kecantikan yang sumbernya bukan pada fisik, tapi pada sesuatu yang sifatnya esoteris, sesuatu yang ada pada batin manusia. Nah, yang kita sebut dengan inner beauty, ya, itu sesungguhnya adalah beauty, kecantikan yang sumbernya hati manusia juga. Idh kullu ina'in, ya. Di sini ada satu metafor yang menarik yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Idh kullu ina'in, karena semua bejana, semua bejana atau kontainer, tempat wadah, ya, yandahu, mengeluarkan, atau yandahu artinya adalah menyiratkan air, ya, karena wadah itu dia bisa memercikkan sesuatu, bima, dengan sesuatu fihi, di dalamnya. Bejana atau kontainer atau wadah, gelas atau cangkir atau apapun, dia itu bisa memercikkan sesuatu yang ada pada dirinya. Kalau bejana, kalau cangkir, kalau gelas itu kosong, tidak ada isinya, tidak ada airnya, maka sudah pasti dia tidak bisa memercikkan apa-apa. Gelas itu memercikkan sesuatu karena di dalamnya ada sesuatu. Kalau gelas tidak ada sesuatu di dalamnya, maka Anda miringkan, Anda tumpahkan, dia tidak akan menumpahkan apa-apa. Dengan kata lain, hati manusia itu seperti gelas, di dalamnya ada sesuatu, dia memercikkan sesuatu karena di dalamnya ada sesuatu. Kalau di dalam hati manusia ada cahaya, maka dia memercikkan cahaya, dan cahaya itu kemudian nampak bekasnya di dalam tubuh manusia, tubuh luar. Kalau di dalam hati manusia ada kegelapan, kegelapan itu juga yang akan dipercikkan oleh hati manusia. Jadi hati itu sekedar wadah, dia memercikkan sesuatu yang ada dalam dirinya. Kalau ada dalam dirinya cahaya, maka cahaya itu yang akan dipercikkan. Kalau di dalam hati itu ada kegelapan, maka kegelapan itu juga yang dipercikkan oleh hati manusia. Idh kullu ina'in yandahu bima fihi. Ini saya kira ungkapan yang sangat baik. Gelas atau cangkir itu mengeluarkan, memercikkan sesuatu yang ada pada dirinya. Kalau tidak ada sesuatu dalam dirinya, maka dia tidak akan bisa memercikkan apa-apa. Kalau hati manusia itu kosong, tidak ada isinya apa-apa, ya kekosongan itu akan tampak pada tubuh luar. Orang yang hatinya tidak punya apa-apa, maka dia kelihatan bengong, ya, blank kalau istilah kita itu. Kenapa orang menjadi kelihatan blank? Karena hatinya nggak ada isinya apa-apa. Ya. Kalau hati manusia penuh dengan sesuatu, penuh dengan Tuhan, maka dia akan kelihatan itu bekas-bekasnya pada wajah manusia. Ketika hati manusia isinya kegelapan, maka kegelapan itu akan tampak pada bagian luar manusia. Jadi semua sumbernya adalah hati. Karena itu hati menjadi pusat pembahasan
Imam Ghazali di dalam kuadran yang ketiga ini. Wa huwa hati alladzi adalah sesuatu idza arafa, ketika mengetahui hu-nya, maksudnya hati, al-insanu manusia, maka faqad arafa nafsahu, maka dia akan mengetahui dirinya. Hati adalah sesuatu yang ketika manusia mengetahuinya, kalau dia bisa mengetahui hati, kalau manusia mengetahui kondisi hatinya, menyadarinya, menghayati hatinya, menghayati apa yang ada dalam hatinya. Kalau manusia sadar tentang hatinya, maka dia mengetahui dirinya. Faqad arafa nafsahu. Barang siapa yang sadar mengenai hatinya, maka dia sadar mengenai dirinya. Wa idza arafa nafsahu, dan ketika manusia mengetahui dirinya, maka faqad arafa rabbahu, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Orang yang bisa mengetahui hatinya, tahu dirinya. Kalau dia tahu dirinya, dia tahu Tuhannya. Dengan kata lain, jalan manusia untuk mengenal Tuhan adalah hati. Kalau Anda kenal hatimu, maka kamu kenal dirimu. Kalau kamu kenal dirimu, maka kamu kenal Tuhanmu. Kalau kamu tidak mengetahui, tidak mengenal hatimu, maka kamu tidak mengenal dirimu. Kalau kamu tidak mengenal dirimu, kamu tidak mengenal Tuhanmu. Jadi, knowing God depend on knowing your heart. Ya, mengetahui Tuhan itu tergantung kepada pengetahuan kita mengenai hati kita sendiri. Betapa pentingnya hati manusia ini. Wa huwa alladzi idza jahilahu al-insanu, dan hati juga yang manusia ketika dia tidak mengetahui hati itu, faqad jahila nafsahu, maka dia, manusia itu, tidak mengetahui juga dirinya. Kalau kau tidak mengenal hatimu, maka kamu juga tidak mengenal dirimu. Wa idza jahila nafsahu, dan ketika manusia tidak kenal dirinya sendiri, faqad jahila rabbahu, maka dia tidak mengenal Tuhannya. Waman jahila qalbahu, waman, dan barang siapa jahila tidak mengenal qalbahu, hatinya, fahuwa bi ghairihi azhalu, maka dia lebih tidak mengenal lagi yang lain-lain. Kalau kau tidak mengenal hatimu sendiri, kau sudah pasti tidak akan mengenal yang lain. Tidak mengenal Tuhanmu, tidak mengenal orang lain, tidak mengenal anggota tubuhmu yang lain. Jadi kalau kau tidak mengenali hatimu, maka kau lebih-lebih lagi tidak mengenal yang selainnya. Dengan kata lain, kemampuan kita untuk mengenal hati kita sendiri adalah sumber kemampuan kita untuk mengenali yang lain-lain. Mengenali alam lingkungan kamu, mengenali Tuhanmu, mengenali sekelilingmu, mengenali tetanggamu, mengenali teman-temanmu. Itu semua dimungkinkan kalau kau mengenal hatimu sendiri. Idz aktsarul khalqi jahiluna biqulubihim wa anfusihim. Idz aktsarul khalqi, karena sebagian besar orang-orang manusia jahiluna, tidak mengenal, biqulubihim, dengan hatinya, wa anfusihim, dan dirinya. Ini mungkin pernyataan yang klise ya, tetapi menurut saya penting kita renungkan. Sebagian besar orang itu tidak mengenal hati dan dirinya sendiri. Ini kata Imam Ghazali. Sebagian besar itu lalai pada dirinya dan pada hatinya. Ya, ini pernyataan yang sederhana, tetapi kalau bahasa Twitternya jelek ya, kena banget. Dan Anda bisa merenungkan sendiri. Kita ini sesungguhnya kenal nggak sih pada diri kita sendiri, pada hati kita? Atau kita seolah-olah kenal, tapi sesungguhnya tidak kenal, ya? Seolah-olah kita ini mengetahui siapa diri kita, tapi tidak kenal pada dasarnya, ya. Who we are? Siapa kita ini? Siapa the real self, ya? Diri kita yang sesungguhnya itu siapa? Betulkah kita mengenal the real self, ya? Do we really know our real self, ya? Apakah kita ini sesungguhnya mengenal diri kita yang sesungguhnya, atau yang kita kenal sesungguhnya adalah diri yang palsu, ya?
diri yang terbentuk karena lingkungan sosial, karena status sosial, karena hal-hal yang palsu, ya. Apakah kita mengenal sesungguhnya diri kita ini? Kata Imam Ghazali, sesungguhnya enggak. Sebagian besar orang itu pada dasarnya they do not know their real self. Tidak tahu sesungguhnya diri mereka yang sesungguhnya itu siapa, itu enggak kenal. Itulah kenyataan yang harus kita akui. Kita ini seringkali sebetulnya tidak kenal diri kita sendiri. Dan kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri, kita nggak akan mengenal yang lain. Tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal lingkungan, tidak mengenal habitat kita, tidak mengenal ekologi kita, tidak mengenal lingkungan kita, dan yang lain-lain. Waqad khila bainahum wa baina anfusihim. Waqad khila, dan terhalang, ya, bainahum, antara mereka, wa baina anfusihim, dan antara diri mereka. Sebagian besar orang itu pada dasarnya adalah terhalang dari dirinya sendiri, ya. Waqad khila, itu istilah yang dipakai oleh Imam Ghazali. Waqad khila, terhalang. Sebagian manusia itu pada dasarnya adalah terhalang dari dirinya sendiri. Kita nggak mengenal diri kita sebetulnya. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yahulu, menghalangi bainal mar'i wa qalbihi. Jadi ini menarik. Tuhan itu seringkali menjadi hijab antara kita dan diri kita. Ya. Tuhan itu menghalangi antara diri kita dan kita sendiri, ya. Tuhan itu menghalangi antara kita dengan diri kita sendiri. Allah itu menghijab, ya. Allah menghijab. Dengan kata lain, di Quran dikatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, maksudnya Tuhan, itu lebih dekat kepada manusia min hablil warid, dari urat lehernya sendiri. Tuhan itu begitu dekatnya kepada manusia, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Urat leher itu dekat sekali dengan kita. Tuhan lebih dekat kepada kita dari urat leher kita sendiri. Tetapi, nah ini yang menarik, tetapi walaupun Tuhan itu begitu dekat dengan kita, tapi kita nggak pernah sadar mengenai kehadiran Tuhan. Seringkali manusia itu seringkali tidak menyadari sesuatu yang ada pada sesuatu yang dekat dengan dirinya, ya. Dalam bahasa Inggris kita mengenal ungkapan, idiom, ekspresi an elephant in the room, ya. Gajah yang ada di dalam ruangan. Seringkali orang itu tidak menyadari bahwa di dalam ruangan yang sebetulnya sempit, terbatas, itu ada makhluk besar yang namanya gajah, tapi nggak pernah kita lihat. Nah, kira-kira begitulah. Manusia itu terhijab oleh Tuhan, terhalang dari dirinya oleh Tuhan. Tuhan sebetulnya dekat dengan kita, tetapi karena begitu dekatnya, kita nggak bisa melihat diri kita, dan karena kita nggak bisa melihat diri kita, maka kita nggak bisa melihat Tuhan juga. Tuhan begitu dekat, tetapi tidak pernah kita lihat. Seperti ada gajah besar di ruangan, tapi nggak pernah kita bicarakan. Seringkali kan begitu kan, dalam situasi sosial kita juga seringkali mengalami hal seperti itu. Orang seringkali mengabaikan, lalai, alpa terhadap sesuatu yang sesungguhnya itu besar sekali di sampingnya. Ada masalah besar yang dekat dengan dirinya, tidak dibahas. Yang dibahas justru sesuatu yang jauh, ya. Seringkali, banyak sekali, kita seringkali mengalami pengalaman seperti itu. Ada masalah besar yang di depan pelupuk mata kita tidak pernah kita perhatikan, tetapi masalah lain yang jauh, yang itu ada di seberang, kita sibuk membicarakannya. Itu adalah contoh we ignore the elephant in the room, ya. Kita mengabaikan, kita melalaikan, kita tidak menyadari ada satu gajah di ruangan, ya.
Nah, itu yang terjadi. Ini yang dibahas Imam Ghazali. Seringkali kita itu dihijab dari diri kita oleh Tuhan. Dengan cara apa Tuhan itu menghijab kita dari diri kita sendiri? Bi an yamna'ahu, ya. Dengan cara mencegahnya an musyahadatihi, untuk menyaksikan dirinya, Tuhan maksudnya, wa muraqabatihi, dan muraqabah, selalu on looking, selalu awas terhadap Tuhan. Jadi manusia itu dihalangi oleh Tuhan dari dirinya sendiri dengan cara apa? Dengan cara manusia tidak mengetahui, tidak menyadari kehadiran Tuhan, tidak selalu awas akan kehadiran Tuhan, wa ma'rifati sifati, dan mengetahui sifat-sifat Tuhan, wa kaifiyati taqallubihi, dan tidak mengetahui bagaimana terbolak-baliknya manusia atau hati baina usbu'aini, di antara dua jari jemari min asabi'ir rahmani, dari jari-jari Tuhan. Ini merujuk kepada sebuah hadis yang terkenal yang bunyinya kalau tidak salah, saya lupa secara persis redaksinya, tapi hadis itu mengatakan hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jari Tuhan, dan Tuhan itu membolak-balikkan hati itu sekehendak Tuhan itu sendiri. Yuqallibuhu kaifa yasha. Jadi hati manusia itu adalah berada di antara dua jari Tuhan, dan Tuhan itu membolak-balikkan hati itu, ya. Kalau istilah penyair pujangga baru Amir Hamzah, hati manusia itu seperti bertukar tangkap, ya. Hati manusia itu bersifat dinamis, kadang dekat dengan Tuhan, kadang jauh dari Tuhan, kadang cemas, kadang merasa bahagia, kadang optimis, kadang pesimis, kadang merasa lega, kadang merasa sempit. Jadi hati manusia itu mengalami oscillation, mengalami seperti bandulan, ya, seperti swing. Dia kadang bergerak ke kanan, kadang bergerak ke kiri. Tuhanlah yang menggerakkan hati manusia seperti sebuah pendulum, kadang dia bergerak ke arah kanan, kadang ke kiri, ya. Karena itu Nabi dalam doanya selalu berdoa, Allahumma tsabbitni ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati kamu di dalam agama kamu yang lurus. Karena hati manusia itu pada dasarnya adalah seperti itu. Dia adalah seperti pendulum. Dia seperti pendulum yang selalu bergoyang, kadang ke kanan, kadang ke kiri, ya. Karena itu doa kita di dalam pada tasyahud akhir, ya, pada bagian akhir kita berdoa sebelum kita salam, Allahumma tsabbitni ala dinik, ya. Allah, wahai Tuhan, tetapkan hatiku di dalam jalan lurusmu, di dalam agamamu. Wa annahu kaifa yahwa atau yahwi marratan ila asfalis safilina, ya. Jadi cara Tuhan menghalangi hati manusia dari dirinya sendiri adalah pertama dengan cara manusia itu tidak menyadari kehadiran Tuhan, ya. Itu cara pertama. Wa annahu kaifa yahwi, dan sesungguhnya hati manusia atau manusia kaifa yahwi, dia kadang-kadang merosot, turun merosot ila marotan sekali, ya, pada satu saat ila asfalis safilina, kepada derajat yang paling rendah sekali, ya. Kadang-kadang manusia itu melalui hatinya turun kepada derajat yang paling rendah, wayan khafidu, dan terjerembab ila ufukis syayatini, di dalam cakrawala syaitan, ya. Itulah cara Tuhan membuat seorang manusia terhalang dari dirinya sendiri. Kadang-kadang dia merosot, ya, karena kelengahannya, karena kealpaannya, karena
lupa diri, lupa daratan, manusia itu merosot ke dalam derajat yang paling rendah dan serendah-rendahnya, lebih rendah daripada binatang. Wa kaifa yartafi'u, dan bagaimana manusia itu terbang, naik ukhra pada saat yang lain, ila a'la illiyina, kepada apa itu? Kepada derajat yang tinggi sekali, kepada derajat yang paling tinggi. Wa yartaqi dan naik ila alamil malaikati, ke alam para malaikat al-muqarrabina, yang dekat kepada Tuhan. Jadi hati manusia itu bergerak secara dinamis, kadang dia merosot, terjerembab, terjatuh ke lembah yang paling dalam, ya, kadang dia naik ke derajat para malaikat. Nah, itulah keadaan manusia. Dia selalu terombang-ambing antara di satu pihak dia bisa jatuh ke dalam kubu setan, pada saat yang lain dia juga bisa naik begitu tinggi sekali secara spiritual sehingga dia sampai kepada derajat para malaikat. Ya, ini kata-kata Imam Ghazali ini ya bisa hanya kita dengarkan saja dan menjadi sesuatu yang kita dengar lalu lewat begitu saja, menjadi sesuatu yang klise, ya. Ya, kita kan seringkali mendengar juga orang pidato atau mendengar ulasan di buku, ya, manusia itu kadang-kadang merosot derajatnya menjadi seperti binatang, kadang bisa naik seperti malaikat. Tetapi kata-kata ini sebetulnya hanya bisa punya pengaruh pada diri kita sendiri kalau kita renungkan, ya. Ya, inilah. Jadi hati manusia itu adalah selalu bergerak secara dinamis. Wa man lam ya'rif, dan barang siapa lam ya'rif, tidak mengetahui qalbahu, hatinya, liyuraqibahu, untuk selalu mengawasinya. Barang siapa tidak mengetahui hatinya sehingga dia bisa mengawasinya, wa yura'iyahu, dan menjaganya, wa yatarassadu, dan selalu berjaga-jaga, wa yatarassada, ya, liyuraqibahu wa yura'iyahu wa yatarassada, dan berjaga-jaga lima terhadap sinar yaluhu, yang cempleret kalau bahasa Jawanya, yang apa itu, bersinar, min khazainil malakuti, dari gudang kerajaan Tuhan, alaihi, kepada manusia, kepada hati, wafi, dan di dalamnya, dalam hati itu. Kalau orang tidak mengetahui hatinya sehingga dia bisa menjaganya, mengawasinya, dan berjaga-jaga, kalau ada sinar dari kerajaan Tuhan yang masuk ke dalam hati itu, kalau orang lengah, tidak mengetahui hatinya, tidak menjaganya, maka orang itu fahuwa, maka dia mimman, termasuk orang-orang qala, yang berfirman Allah Ta'ala fihi, tentang orang itu, nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nasu, ini adalah ayat, ini kutipan dari ayat Quran. Kalau ada orang lengah, tidak menjaga, tidak mengawasi, tidak memonitor terus hatinya, maka orang semacam itu adalah orang-orang yang disindir oleh Tuhan dalam Al-Quran. Nasullaha fa'ansahum, nasu, mereka lupa Allah, kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, maka Allah itu menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Mereka lupa Allah, lalu mereka lupa diri, ya. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Orang itu lengah dari Tuhan, maka kemudian akibatnya fa'ansahum anfusahum, Allah membuat dia lengah terhadap dirinya sendiri. Jadi orang itu lengah kepada Allah, akibatnya adalah lengah pada dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, kalau dibalik, orang yang lengah pada dirinya sendiri, maka dia akan lengah kepada Allah juga. Jadi ini saling berkaitan. Yang lengah pada Allah, lengah pada dirinya. Yang lengah terhadap dirinya, lengah kepada Allah juga.
Ulaika humul fasiqun. Mereka ini orang-orang yang lengah, ini adalah orang-orang yang fasik, ya. Orang yang lupa daratan, lupa dirinya, oleh Al-Quran disebut, oleh Allah disebut sebagai orang-orang yang fasik. Fasik itu apa? Orang yang keluar dari jalan yang wajar, ya. Jadi fasaqah itu artinya adalah binatang yang keluar dari jalur yang wajar. Itu fasaqah dalam kata kerja aslinya, secara harafiah artinya adalah orang yang apa itu dalam bahasa Jawa nyebal, ya. Orang yang apa itu berjalan di luar jalan yang normal. Itulah orang fasik, orang yang lengah, ya. Orang yang losing the trail. Kalau kita jalan di hutan kemudian tersesat, kehilangan jejak, nah itulah fasik. Orang fasik adalah seperti orang yang berjalan di hutan, kehilangan jejak, lalu bingung, lalu lengah, lalu lupa dia. Ya itu. Jadi orang fasik adalah orang yang kehilangan jejak, lengah pada dirinya, lalu lengah pada tujuan akhir dalam hidupnya, yaitu Allah. Karena itu fama arifatul qalbi, maka mengetahui hati, wa haqiqati awsafihi, dan sejatinya sifat-sifat hati, asluddini adalah pokok agama, wa asasu tariqis salikina, dan dasar dari jalan orang-orang yang berjalan menuju Tuhan. Pokok agama adalah mengetahui, mengenali hati dan sifat-sifat sesungguhnya dari hati. Dasar dari jalan orang-orang salik, ya, orang yang berjalan menuju Tuhan, itu adalah dasarnya, fondasinya adalah mengetahui hati. Wa idza faraghna, dan ketika kita sudah selesai minasyatril awali, dari bagian awal min hadzal kitabi, dari kitab ini, kitab Ihya maksudnya, minan nadhari, dari apa itu menelaah, fima, di dalam atau terhadap sesuatu, yajri, yang terjadi alal jawarihi, terhadap anggota badan manusia, minal ibadati, dari ibadah-ibadah, wal adati, dan pekerjaan sehari-hari. Jadi setelah kita, maksudnya saya, Imam Ghazali, selesai dari bagian awal kitab Ihya, bagian awal itu adalah tentang ibadat dan tentang adat, ya. Wahua, dan itu semua adalah al-ilmu zahiru, ilmu zahir, ya. Jadi bagian yang pertama dalam Ihya adalah berkenaan dengan ilmu lahir, yaitu yang berkenaan dengan ibadah, dengan muamalah, dengan pernikahan, dengan cara kita bergaul dengan tetangga dan seterusnya. Itu semua adalah ilmu lahir. Kita sholat, puasa, zakat, haji, kita bergaul dengan orang lain, kita melakukan pernikahan, itu semua adalah ilmu lahir. Itu semua ilmu lahir. Nah, itu semua sudah dituntaskan, dibahas oleh Imam Ghazali pada bagian yang pertama dalam kitab Ihya. Wa wa'adna, dan kita menjanjikan, berjanji, an-nashraha, untuk menerangkan, mengulas, fi syatri, dalam bagian atsani yang kedua, menerangkan apa? Ma, sesuatu, maf'ul, ya. Ini kalau kita memakai ilmu nahwu, maka ma adalah maf'ul dari kata nashraha. Ma, sesuatu, yajri, yang terjadi alal qalbi, terhadap hati manusia, minas sifati, dari sifat-sifat al-muhlikati, yang mencelakakan, wal munjiati, dan sifat-sifat yang menyelamatkan, ya. Dan itu wahwa, itu ilmu yang berkaitan dengan hati, sifat-sifat hati yang mencelakakan dan menyelamatkan, itu semua disebut dengan al-ilmu al-batinu, ilmu batin. Jadi ilmu lahir adalah ilmu yang berkenaan dengan tindakan fisik kita. Ilmu batin adalah ilmu yang berkenaan dengan tindakan hati kita. Nah, ini dijanjikan oleh Imam Ghazali untuk diulas pada bagian yang kedua. Ini yang menjadi kajian saya selama bulan puasa. Fala budda, maka sudah seharusnya an-nuqaddimah, untuk membuat muqaddimah, untuk menuliskan pengantar, alaihi, terhadap terhadap kitab ini, terhadap pembahasan dalam kitab Ihya ini. Kitab ini dua kitab. Maka
sudah selayaknya saya membuat semacam pengantar yang terdiri dari 2 kitab, 2 bagian, sebelum saya masuk membahas mengenai ilmu batin. Jadi ini ilmu batin atau ilmu yang berkenaan dengan hati, sebelum saya ulas atau sebelum diulas oleh Imam Ghazali, maka diberikan dulu pengantar yang terdiri dari 2 kitab. Kitaban, kitab yang pertama fi syarhi ajaibi sifatil qalbi, tentang keterangan tentang keajaiban-keajaiban, tentang hal-hal yang luar biasa dari hati manusia, wa akhlaqihi, dan sifat-sifatnya dan akhlak-akhlaknya. Itu satu kitab sendiri. Wa kitab, dan kitab yang lain fi kaifiyati riyadatil qalbi, tentang mengenai cara untuk mendisiplinkan hati, ya. Kalau memakai bahasanya Michel Foucault, riyadatul qalbi itu adalah technology of self, ya. Teknik untuk mendisiplinkan bagian internal dalam diri manusia, yaitu hati, ya. Technology of self itu istilah yang seringkali dipakai di dalam filsafat kontemporer, ya. Jadi bagian yang kedua adalah tentang teknik hati, teknik diri, teknik of self, ya. Wa tahdhibi akhlaqi, dan membersihkan akhlak-akhlak hati. Jadi sebelum Imam Ghazali membahas mengenai ilmu batin yang berkenaan dengan hati manusia, beliau menulis pengantar yang terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama mengenai hal-hal yang luar biasa berkenaan dengan hati manusia, Ajaibul Khalq, The Marvel of Heart, ya. Yang kedua adalah kitab pengantar tentang bagaimana cara kita, teknik untuk mendisiplinkan, ya, disciplining of the heart, mendisiplinkan hati manusia. Tsumma nandafiu, maka setelah itu kita atau kami bersegera ba'da dzalika, setelah itu semua, fi tafsilil muhlikati, di dalam menjelaskan tentang hal-hal yang mencelakakan hati, wal munjiati, dan hal-hal yang menyelamatkan hati. Fal nadzkur, maka hendaklah saya menjelaskan al-ana, sekarang, min syarhi ajaibil khalqi, dari menjelaskan keajaiban-keajaiban hati, bi tariqi darbil amsali, dengan cara memakai analogi, metafor, ya, masal, simile, masal atau pasmon, atau ya metafor, analogi, ya. Karena pembahasan mengenai soal hati ini begitu rumit, sehingga untuk mendekatkan kepada orang awam, Imam Ghazali terpaksa memakai analogi, memakai tamsil untuk memudahkan, atau perumpamaan, ya, untuk memudahkan pemahaman kita. Jadi fal nadzkur min syarhi ajaibil qalbi bi tariqi darbil amsali ma yuqarribu, sesuatu yang bisa mendekatkan minal afhami, dari pemahaman. Fa inna tasriha, karena penjelasan keterangan bi ajaibihi, mengenai keajaiban-keajaiban hati, wa asrarihi, dan rahasia-rahasia hati, ad-dakhilati, yang masuk, fi jumlati alamil malakuti, yang masuk di dalam alam malakut, alam ketuhanan. Jadi masalah hati dan rahasia-rahasianya ini bagian dari alam malakut. Ada 2 alam, alamus syahadah, alam fisik yang terlihat oleh indera kita, dan ada alamul malakut, alam kerajaan Tuhan, yang itu tidak bisa kita lihat kecuali dengan hati. Nah, rahasia hati itu bagian dari alam malakut. Nah, penjelasan mengenai soal hati itu mimma, termasuk sesuatu yakilu, yang bungkam, andarkihi, dari mengetahuinya, aksarul afhami, sebagian pemahaman manusia. Sebagian orang itu tidak mampu untuk mengetahui rahasia hati, karena ini bukan masalah hati, itu bukan berkaitan dengan alam yang tangible, ya, alam yang bisa kita lihat, tetapi dia berkait dengan alam malakut, alam rahasia Tuhan. Karena itu tidak semua orang tahu
tidak semua orang bisa mengetahui, ya, kecuali orang-orang yang bisa masuk ke dalam alam malakut. Dan itu tidak semua orang. Nah, kita beruntung dalam kitab Ihya ini kita dibukakan rahasia oleh Imam Ghazali mengenai apa itu hati dan sesungguhnya. Nanti kalau kita sudah masuk mengenai pembahasan soal pernik-pernik dan kompleksitas dari rahasia hati manusia, kita akan masuk kepada suatu pembahasan yang boleh kita sebut dengan semacam psikologi. Psikologi ini bukan psikologi yang kita kenal dalam dunia akademis modern, psikologi sekuler, kira-kira begitulah ya, psikologi yang tidak ada kaitannya dengan metafisika, dengan alam gaib, tetapi ini psikologi yang dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya metafisik, transenden. Jadi ini beda dengan psikologi modern yang sekuler, ya, psikologi Freud dan sesungguhnya dan psikoanalisa dan seterusnya. Itu psikologi yang tidak mengandaikan sama sekali kehadiran dari alam transenden. Nah, psikologi yang diulas oleh Imam Ghazali di sini adalah psikologi yang transenden. Psikologi yang mengandaikan bahwa hati manusia itu berhubungan dengan sesuatu yang di luar alam fisik, dengan alam gaib, yaitu Tuhan. Saya cukupkan sekian, kita akan lanjutkan besok membahas mengenai apa itu definisi jiwa, roh, hati, dan akal. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.